Di M kayaknya kan? Di M ya. Buat apa? Klinik apa buat sekarang? Oh itu ya Pak ya. Yang di pinggir jalan ya kan? Di jalan. Pemerintah harus sangat serius dalam melakukan pencegahan alih fungsi lahan pertanian, karena semua elemen lembaga diturunkan, termasuk Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang sudah melakukan kajian dan monitoring. Berdasarkan data pada 2022, sektor pertanian berkontribusi 12,40% dari PDB Indonesia, sedangkan di Sumsel berkontribusi 13,23% dari PDRB. Karena produksi padi di Sumatera Selatan termasuk terbesar kelima di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Disampaikan Irjen Kementan mengungkapkan bahwa luas alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah menjadi non-sawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun, sehingga sangat berpotensi akan mempengaruhi produksi padi nasional dan menjadi ancaman besar bagi keberhasilan ketahanan pangan nasional. Salah satu yang harus dijaga oleh kita adalah lahan-lahan strategis pertanian, lahan-lahan produktivitas pertanian, lahan-lahan yang sudah beririgasi pertanian, bahkan sudah diperdakan, dibuat peraturan daerahnya oleh gubernur, oleh para bupati yang ada. Oleh karena itu, tentu saja dengan aparat pengamanan, aparat hukum yang ada, kita berharap penegakan aturan-aturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 2009 tentang alih fungsi lahan. Namun apa yang terjadi dengan potret lahan persawahan di wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, sudah terlihat jelas alih fungsi lahan yang dilakukan di wilayah persawahan, salah satunya di Desa M. Sitiharjo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Kejadian terungkap saat ada aktivitas galian C yang ada di Desa Sukakarya, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musirawas, di saat melihat truk melakukan aktivitas pengangkutan tanah merah untuk ditimbun di persawahan Desa M. Sitiharjo, hingga akhirnya kita sampaikan ke pihak aparat penegak hukum Polres Musirawas. Lalu ada beberapa kendaraan pengangkut tanah timbunan diamankan di Mapolres Musirawas, juga ada satu unit eksavator ikut diamankan. Kita terus memantau di Polres Musirawas, ada beberapa sopir truk pengangkut tanah dan Kepala Desa Gedwijaya juga diperiksa keterlibatan pembelian tanah. Saat diwawancarai Kepala Desa Gedwijaya, dia hanya penimbunan lapangan dan masjid, berdasarkan hibah dari Karang Taruna dan masyarakat, tetapi Kepala Desa menghibahkan tanah kepada Bapak Ponimin pemilik sawah yang berada di Desa M. Sitiharjo, Kecamatan Tugumulyo, dengan alasan kelebihan tanah timbun. Tanah itu sudah ada dari rekom dari kecamatan maupun juga dari penyuluhan kecamatan. Nah, kami awalnya akan merealisasikan penimbunan lapangan dan masjid. Itu hibah ada dari petani ke Karang Taruna, pemerintah harusnya mengetahui dan berlanjut karena tanah itu kayaknya lebih. Bukan sebenarnya Pak Ponimin untuk membutuhkan tanah, saya hibahkan. Hibahnya pun ada. Nah, disampaikan alih fungsi, saya bingung alih fungsinya di mana. Tanah itu cuma meninggikan lokasi banjir. Lalu kita terus mewawancarai pihak Dinas Pertanian Kabupaten Musirawas mengenai alih fungsi lahan persawahan. Ia menjelaskan alih fungsi lahan persawahan di Desa M. Sitiharjo mendapatkan informasi dari Kepala DPP adanya penimbunan dan mengecek ke lokasi, dan luas yang sudah ditimbun selebar 1 hektar lebih. Dijelaskan juga Kepala Dinas bahwa Dinas Pertanian menjadi korban dengan masalah tersebut dan sudah memasang palang aturan-aturan terkait alih fungsi lahan. M. Sitiharjo ya Pak? Itu gimana dari Dinas Pertanian Pak? Kita tahunya itu ada aktivitas penimbunan, itu kita dapat laporan dari Kepala BPT kita yang ada di Kecamatan Tugumulyo bahwa ada kegiatan aktivitas penimbunan. Berhubung dengan laporan tersebut, kami dari Dinas Pertanian langsung ngecek ke lapangan. Nah, di lapangan kita langsung ketemu yang bersangkutan, Pak petani itu kalau misalnya Pak Ponimin. Pak Ponimin. Nah, Pak Ponimin, kami sudah menjelaskan bahwa itu tidak bisa karena itu termasuk lahan yang dilindungi sawah. Sekarang sudah ditimbun, luasnya berapa lebar Pak? Perkiraan itu 1 hektar lebih. 1 hektar lebih. Dengan adanya alih fungsi lahan, kita dari media melakukan komunikasi melalui via WhatsApp dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Firly Bahuri,
agar bisa serius menertibkan maraknya alih fungsi lahan di Kabupaten Musirawas. Bapak Ketua KPK menjelaskan, alih fungsi lahan harus ada izin instansi terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus sesuai dengan rencana umum tata ruang yang ditetapkan Bupati dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Izin galian juga harus memperhatikan atas kerusakan lahan karena ada Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan ia menyampaikan aparat penegak hukum Polri dan Kejaksaan harus paham terkait peraturan perundang-undang. Permasalahan tidak sampai di sini. Kepala Desa Gedwijaya Kecamatan Tugu Mulyo, Ponimin pemilik sawah dan Ibu Katun seorang kabid dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wilayah Kabupaten Musirawas, saat itu ikut mengurus pengeluaran kendaraan yang diamankan di Polres Musirawas yang sudah ditahan kurang lebih 15 hari.